Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tema firman kehidupan kita, perkataan yang baik akan menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini merupakan lanjutan dari reaksi orang Farisi terhadap Yesus. Mujizat yang dilakukan Yesus menjadi alasan untuk sebuah reaksi yang sangat tajam dari orang Farisi. Farisi mengklaim bahwa Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Mereka tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi mereka adalah kejahatan itu sendiri dalam esensi, sifat, inti dan karakter mereka di dalam perkataannya atau tuduhannya terhadap Yesus. Mereka benar-benar jahat. Kemudian Yesus mengklaim reaksi Farisi itu sebagai penghujat Roh Kudus. Kemudian Yesus berkata, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Kemudian Yesus melanjutkan dengan metafora baru, yaitu pohon dan buahnya. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Yesus menegur orang Farisi dengan keras. Yesus merespon perkataan orang Farisi itu dengan serius. Yesus mengingatkan bahwa tutur kata bukan hal remeh. Sebab setiap perkataan yang jahat berasal dari hati yang jahat. Yesus seolah-olah ingin menunjukkan bahwa perkataan orang Farisi itu mencerminkan kualitas mereka. Teguran Yesus dalam firman kehidupan kita hari ini juga menjadi pengajaran bagi kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Bagaimana kita bertutur kata sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mulai hari ini, marilah kita sama-sama belajar untuk lebih bijaksana dalam bertutur kata ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik lewat perkataan kita. Dalam firman kehidupan ini, dari suatu perbendaharaan dengan kata yang lebih sederhana, dapat saya katakan seperti suatu gudang. Karena itu, dalam berkata-kata, sehingga hati kita itu di sini digambarkan seumpama gudang. Seorang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik dari gudang yang ada di dalam hatinya. Dan seorang yang jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat dari gudang itu juga, dari dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya itu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah hal yang sangat penting. Kata-kata kita berasal dari isi hati kita dan merupakan cermin dari isi hati itu. Walaupun manusia seringkali berusaha untuk menyembunyikan isi hatinya, namun melalui percakapan-percakapan kita, mau tidak mau atau suka tidak suka, tabiat kita akan menjadi nyata. Karena itu sebagai orang beriman dan yang percaya kepada belas kasih Kristus, gunakanlah tutur kata yang sopan, tutur kata yang membangun, serta menghibur orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah setiap kata yang kita ucapkan tidak sia-sia, sebab perkataan kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita dan seperti apa kualitas hidup kita sebenarnya. Ada juga yang berkata, perkataanmu adalah doamu. Karena itu janganlah perkataan yang sudah menjadi doa itu keluar dari perbendaharaan yang jahat, supaya tidak menjadi kutuk bagi orang lain. Sebab itulah pola hidup yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, agar kehadiran kita, baik melalui perkataan dan perbuatan kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang adil benar-benar memiliki hati yang benar dan berpikir dengan bijak sebelum menjawab. Sebaliknya, orang jahat tidak hanya berbicara jahat, tetapi mencurahkan atau menyemburkan kejahatan. Kejahatan adalah aliran yang secara alami keluar dari diri mereka. Karena itu, marilah kita perbaiki hati kita. Dan hanya Roh Kuduslah yang dapat melakukannya.
Biarkan hati kita dipenuhi Roh Kudus. Karena itu akan membuat kita hidup menjadi berkat. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa memberkati menyertai kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini, dan biarlah itu tetap menjadi kekuatan kami untuk terus menjalani hidup ini, melakukan aktivitas kami. Berkati kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah dua permohonan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.